Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan merangkum dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama kita akan membahas makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dibersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapai tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak ditunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antar Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah pembentuk satu dunia baru yang bersih dan imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita. Selanjutnya kita akan membahas luar negeri
Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh R.I. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Seperti itu seperti itu bunyinya. Selanjutnya, pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendiri yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Indonesia selalu menitibaratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan keperadaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memperakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Yang kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Yang keenam, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional. Yang ketujuh, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Yang kedelapan, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 sebagai negara anggota PBB. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Sebagai contoh, Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Di Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission, Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusuma Majda sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih
pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 1.165 suara negara anggota PBB. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah KTT ASEAN pertama, pertemuan informal pemimpin negara Asia pertama, KTT ASEAN ke-9. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dari aktif. Indonesia memilih untuk menentukan jalan sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa. Meskipun sekarang Indonesia tidak lagi menjabat sebagai pemimpin GNB, namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.